Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Bahalmina dengan NPM 5019166, kelas 4E PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, pengertian telaah kurikulum, fungsi dari kurikulum, prinsip, dasar, tujuan, relevansi, dan standar nasional pendidikan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, yang kedua adalah pengertian dari telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Baik, yang ketiga adalah fungsi dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua adalah untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa. Yang ketiga, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajar atau aktivitas peserta didik. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya adalah prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum juga ada 4. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah demokratis, yang ketiga adalah kooperatif, dan yang keempat adalah efisiensi dan efektif. Baik, yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas itu berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum tersebut. Kemudian demokratis. Demokratis itu berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi. Selanjutnya adalah kooperatif. Kooperatif itu adalah prinsip yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir adalah efektif dan efisien. Efektif dan efisien tersebut berhubungan pada komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Baik, yang kelima adalah tujuan dari kurikulum. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan afektif ketika ia berada di dalam lingkungan masyarakat kelak. Lanjut, yang keenam adalah dasar kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Baik, yang ketujuh adalah relevansi. Relevansi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Relevansi itu ada 2, yaitu relevansi eksternal dan internal. Relevansi eksternal itu adalah tujuan, isi, dan proses belajar yang mencakup dalam kurikulum itu sendiri. Sedangkan relevansi internal itu adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum
yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Baik, selanjutnya ada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.